Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka dari kelas A2 dengan Pasil Bapak Angga Cahya Anuraga dengan PP Ibu Ena Rumiati akan melaksanakan coaching dalam supervisi akademik modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sri? Ancep? Alhamdulillah baik, Oke, sehat. Alhamdulillah sehat ya keadaannya. Itu yang saya harapkan. Bu Sri, ini pada kesempatan ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik ya. Untuk pembagian tugasnya, saya sebagai supervisor, kemudian Bu Sri sebagai coach ya, kemudian Pak Encep sebagai coach. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahapan berikutnya tentang pelaksanaan coaching ini, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penilaian ataupun evaluasi coaching ini. Yang pertama itu adalah tolong perhatikan tentang rubrik penilaian proses coaching ini ya. Kemudian selain itu juga pelaksanaan coaching ini ada tahapan-tahapannya. Jadi nanti Ibu sebagai coach itu harus melakukan dan menerapkan alur tirta. Nah, di mana alur tirta tersebut adalah Ibu harus nanti menggali. Jadi tujuannya itu pembicaraan dengan coach itu apa. Kemudian langkah yang kedua adalah Ibu juga harus mengidentifikasi ataupun mendata permasalahan-permasalahan apa saja yang dikeluhkan oleh coach terhadap coach. Nah, yang ketiga langkah alur tirta itu adalah membuat rencana aksi ya. Nah, tujuannya ini adalah sebagai coach Ibu harus bisa menggali dengan kalimat-kalimat yang berbobot untuk mengambil ataupun memberikan kesempatan kepada coach untuk bisa menyimpulkan solusi apa yang akan dilakukan seperti itu. Nah, yang terakhir tentunya dengan tahapan tanggung jawab. Nah, di sana harus ada semacam rangkuman-rangkuman terkait dengan pelaksanaan coaching. Nah, itu Bu Sri terkait dengan prosedurnya ya seperti itu. Nah, yang selanjutnya pelaksanaan coaching supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pra-observasi. Nah, di mana nanti kita akan melakukan dan sedang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan observasi, di mana pelaksanaan ini nanti Ibu sebagai coach dengan Pak Encep sebagai coachnya silakan untuk berbincang terkait dengan permasalahannya. Yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, nanti kita setelah selesai coaching ini nanti kita akan berbicara kembali dengan saya di tahap pasca observasi. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan sebagai pembukaan dalam proses coaching ini ya. Dan selanjutnya silakan Ibu Sri untuk melakukan pelaksanaan coaching dengan Pak Encep. Untuk itu dipersilahkan pada Bu Sri. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bu Sri, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Selamat siang juga Pak Encep. Iya, kenapa? Ada apa? Ya, terima kasih Bu Sri sebelumnya bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Gini Bu Sri, kebetulan saya itu lagi ada permasalahan dengan siswa terkait mata pelajaran yang saya ampu. Oh begitu, kira-kira apa sih yang ingin Bapak harapkan dari diskusi ini?
Ya, yang saya harapkan pada diskusi kali ini, yang pertama saya ingin mendapatkan inspirasi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, dan khususnya terkait mata pelajaran yang saya ampu. Kalau boleh tahu, memangnya permasalahan yang sedang Bapak hadapi apa ya, yang bisa menyimpulkan siswa tersebut gitu? Ada masalah? Jadi begini Bu, waktu itu ketika saya mengajar di kelas, saya menegur siswa tersebut sedang bermain dengan HP di kelas. Nah, lalu saya tegur, katanya dia sedang mengerjakan tugas TIK. Padahal kan di sekolah nggak boleh membawa HP. Jadi siswa tersebut sedang menggunakan HP dalam kegiatan pembelajaran Bapak. Kalau boleh tahu, selama ini Pak Encep memberikan tugas atau materi kepada siswa dalam bentuk apa? Biasanya saya memberikan materi itu dalam bentuk siswa disuruh ke perpustakaan untuk meminjam buku. Terus yang kedua, saya juga biasanya memberikan latihan-latihan soal yang sudah saya siapkan di LKPD, lalu dicatat oleh siswa. Seperti itu, Bu. Oh, dalam bentuk LKPD ya. Kemudian dikerjakan oleh siswa. Kalau boleh saya simpulkan, permasalahan Pak Encep, ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Encep, malah mengerjakan tugas yang lain, seperti itu. Iya, betul Bu, seperti itu. Kira-kira apa ya yang saya harus lakukan mengatasi permasalahan ini? Nah, sekarang Pak Encep tahu siswa yang bermasalah tersebut dan faktor penyebabnya. Lalu upaya apa yang sudah Bapak lakukan selama ini? Yang pernah saya lakukan itu yaitu memberikan peringatan tentunya ya kepada siswa tersebut saat di kelas. Lalu siswa tersebut saya berikan tugas untuk hukuman seperti itu meskipun telat mengumpulkannya. Oh, begitu ya Pak, mengerjakan tugas meskipun sudah terlambat gitu waktunya. Oh, mungkin anak-anak membutuhkan cara lain Pak untuk dapat mengerjakan tugas dari Bapak. Cara lain yang seperti apa ya? Nah, anak tersebut kan tidak mengerjakan tugas yang Bapak berikan dalam bentuk LKPD, malah mengerjakan tugas lain menggunakan HP. Nah, menurut Bapak ada hal lain tidak yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Oh, mungkin kalau seperti itu saya memberikan tugas tersebut dalam bentuk yang lain lebih menarik mungkin Bu ya. Nah, ini bagus tuh Pak, upaya yang harus dicoba, jadi bisa dicek apakah siswa tersebut sudah mengerjakan tugasnya apa tidak. Iya Bu, mungkin juga dari hal tersebut bisa membuat siswa lebih tertantang dalam mengerjakan latihan mungkin ya, bisa dengan menggunakan HP mungkin Bu ya. Ya, ide bagus tersebut, ide bagus tuh, dapat mendukung tujuan yang tadi Bapak sampaikan. Apa kira-kira yang perlu Bapak siapkan untuk membuat rencana tersebut? Selain materi yang sudah saya miliki sebelumnya, saya dapat membuat sebuah tugas interaktif yang bisa dikerjakan melalui tadi hal yang menarik berbentuk tugas lewat HP. Selain itu juga saya bisa memberikan penilaian langsung mungkin ya, supaya siswa tersebut bisa memantau juga nilai. Bagus itu Pak, Bapak sudah menyiapkan pengembangan dari LKPD sebelumnya untuk dibuat lebih interaktif dan menarik lagi yang dapat diakses melalui HP. Nah, agar dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan, kira-kira apa lagi yang harus Bapak siapkan? Karena saya mungkin masih meraba-raba terkait tugas yang menarik untuk siswa dengan menggunakan platform HP ya, untuk media interaktifnya, mungkin saya akan meminta bantuan kepada guru TIK. Kemudian saya akan mencari referensi-referensi lainnya melalui video pembelajaran di YouTube dan platform media lainnya mungkin. Bagaimana Bu Sri setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah hasilnya itu sudah cukup memuaskan gitu. Saya bisa menggali potensi apa yang ada pada Koci dan mau bercerita lebih banyak lagi. Oke, berarti kalau begitu alur ceritanya sudah dapat ya.
Sudah Pak. Nah, rasanya juga sudah ya. Ya. Nah, Bu Sri, untuk selanjutnya ya, tadi kan kita ataupun Bu Sri sudah melakukan coaching nih. Nah, saya ada hal yang mau ditanyakan nih. Nah, terkait dengan observasi tadi. Yang pertama, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan? Dari tadi hasil coaching yang sudah saya lakukan sama Pak Encep Ya. dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya dari permasalahan itu. Oke, Bu Sri, nah menurut saya nih ya sebagai pelaku observasi ataupun sebagai supervisor, nah proses tadi ketika Ibu melaksanakan coaching itu sudah berjalan dengan baik. Nah, dimana alur tirtanya tadi Ibu sudah menerapkan, ada tujuannya ada, kemudian identifikasinya sudah, kemudian rencananya juga sudah, dengan menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan tanggung jawabnya juga sudah ada. Nah, yang selanjutnya nih, pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetisi yang saya ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami dan mendalami lagi proses ketika melakukan coaching lebih baik lagi, agar si coach lebih mampu lagi terbuka untuk mengeluarkan atau menceritakan tentang permasalahannya yang ada. Oke, nah berarti proses coaching kali ini sudah selesai barangkali ya? Iya Pak, Nah, sudah selesai. Begini Bu Sri, sekiranya ada hal yang mau ditanyakan, boleh kita diskusikan lagi. Kalau sekiranya sudah dianggap cukup, nah berarti kita bisa mengakhiri pembicaraan ini. Bagaimana Bu Sri? Sudah cukup Pak untuk saat ini. Cukup ya? Ya. Kalau sudah cukup, nah berarti pelaksanaan observasi sudah dilaksanakan, dan mudah-mudahan ke depan ya Bu Sri ya, ke depan Ibu sebagai coach bisa melakukan lagi pembicaraan terkait dengan coaching dengan coach yang lain. Kemudian saya juga sebagai supervisor nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya sebagai siap. Supervisor dan sebagai coach ya. Siap itu ya. Ya. Oke, kalau begitu saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. beraktivitas kembali Bu Sri. Terima kasih Pak. Yuk. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Sri. Baik Bu Sri. Alhamdulillah ya Pak. Kalau baik gitu. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Baik. Yang pertama yang saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Bapak pada coaching ini sebagai coach, nanti ada Pak Encep sebagai partnernya, sebagai coach. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belumnya? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut meresponnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya kompetensi dari alur tirtanya yang pertama Bu. Jadi nanti dalam pelaksanaan coaching itu harus ada alur tirta, di mana alur tirta tersebut adalah mencakup tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian yang ketiganya ada rencana aksinya, kemudian yang keempat ada tanggung jawabnya. Nah, kemudian yang kedua kompetensi yang berikutnya adalah
saya juga akan menggali dengan berusaha mendengarkan, kemudian mengidentifikasi, kemudian akan sedikit merangkum dan juga akan melakukan apresiatif ya pada coach, tentunya dengan kalimat-kalimat yang berbobot, barangkali seperti itu Bu Sri. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana saja yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dalam observasi kali ini? Ya, untuk kompetensi yang akan dijadikan lebih spesifik berarti ya nanti saya akan menitik beratkan kepada penggalian ataupun menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot barangkali Bu Sri, seperti itu. Oke, baik. Ini yang terakhir ya Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak pada proses coaching kali ini? Jadi kalau berbicara dengan indikator yang ingin saya capai dalam coaching ini, tentunya saya menginginkan nanti setelah adanya pembicaraan ataupun coaching ini, coach itu bisa kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Kalau indikator yang saya inginkan ya berarti setelah nanti melakukan coaching dengan coach, saya mengharapkan nanti itu ada semacam coach itu betul-betul mendapatkan solusinya dengan sendirinya. Jadi coach itu hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot saja, seperti itu Bu Sri. Oke, baik Pak. Untuk pertemuan kali ini demikian dulu ya pra-observasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching terlebih dahulu terhadap coachnya. Baik, terima kasih Bu Sri atas perbincangannya. Mohon izin untuk melaksanakan coaching Bu Sri. Ya, siap Pak. Mangga. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pancep gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Dani, Gini Pak, sebelumnya saya mohon maaf ya mengganggu waktunya sebentar terkait permasalahan yang saya alami ini. Jadi saya ingin mengobrol lah dengan Bapak. Oke, boleh. Jadi ini Pak, saya itu kemarin kelas ya. Ada salah satu siswa yang di kelas saya waktu saya lagi mengajar, siswa tersebut itu bermain HP. Bermain HP. Kan di sekolah itu kan dilarang ya, bawa orang lain. Tidak boleh. Terus saya samperin siswa tersebut. Nah, saya tegur. Ternyata dia itu sedang mengerjakan tugas TIK. Jadi saya itu merasa tidak dihargai. Lalu saya memberikan hukuman terhadap siswa tersebut. Kalau begitu berarti tujuan dari percakapan ini barangkali nanti ke depan itu setelah percakapan ini Pancep bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Pancep hadapi, seperti itu barangkali ya Pancep. Ya betul, seperti itu Pak. Mudah-mudahan nanti juga permasalahan itu bisa ditemukan solusinya ya, seperti itu ya Pancep ya. Kemudian Pancep, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira ya permasalahan yang jelasnya itu seperti apa? Jadi kronologis permasalahannya seperti apa? Bisa disampaikan tidak Pancep? Ya, jadi permasalahannya itu siswa tersebut kurang memperhatikan saya ketika saya lagi mengajar dengan pelajaran yang saya ambil ya Pak. Nah, yang saya rasakan, apakah siswa tersebut itu kurang menarik gitu tentang tugas-tugas yang saya berikan sebelumnya. Padahal saya sudah
merangkum tugas tersebut di LKPD atau sumber-sumber belajar lainnya di buku pelajaran yang ada di perpustakaan seperti itu Pak. Oke. Kalau begitu berarti Pancep sudah merencanakan proses pembelajaran dari awal-awal itu sudah matang ya berarti ya. Nah cuman kendalanya berarti anak itu kurang termotivasi barangkali seperti itu ya. Nah iya mungkin. Kira-kira Pancep kalau boleh saya bertanya lagi nih, ada lagi tidak kendala lain misalnya selain yang tadi disampaikan terkait dengan pembelajaran Pancep? Mungkin kendala lain itu hanya lebih ke perasaan saya atau zaman sekarang itu metode tugas ya yang sekarang itu terlalu monoton mungkin sehingga anak itu kurang termotivasi gitu. Ya betul. Paham berarti ada dua kendala berarti ya, kendala dari pribadi Pancep juga, kemudian kendala dari anak seperti itu. Nah kira-kira nih kalau saya boleh tahu kondisi kalau misalnya digambarkan dengan skala nilai misalnya 1 sampai 10 misalnya, posisi yang Pancep alami itu kira-kira berada di posisi berapa itu kira-kira? Mungkin kalau dilihat dari skala ya 1 sampai 10 saya itu sekarang berada di skala 5 mungkin Pak. Oke, berarti skala 5 ya posisi ketika terjadi pembelajaran. Nah kemudian Pancep kalau posisi 5 dalam keadaan yang sudah dilaksanakan, kira-kira ada tidak target ke depan? Rencana apa saja yang akan Pancep lakukan dalam rangka memperbaiki hal tersebut? Ya rencana aksi yang saya akan lakukan ke depan mungkin dari permasalahan yang sudah saya alami sebelumnya ya. Terkait tugas-tugas materi saya sudah kumpulkan. Mungkin lebih ke metode penyampaian tugas tersebut karena anak itu lebih senang dengan media media pembelajaran yang bersifatnya di platform internet, YouTube dan yang lainnya. Mungkin gaya penyampaian materi atau tugas pun saya juga harus mengikutinya ke sana. Harus lebih interaktif mungkin Pak ya, seperti yang dilakukan oleh guru TIK tersebut. Nah, rencana saya ke depan saya akan mencoba untuk meminta bantuan kepada Pak Nan guru TIK untuk bisa mengarahkan atau memberikan tips-tipsnya sehingga pembelajaran pelajaran yang saya ampuh khususnya bisa lebih interaktif dan lebih menyenangkan untuk siswa. Paham. Nah kalau begitu berarti tadi Pancep itu berbicara tentang rencana yang akan dilaksanakan. Oke, terima kasih Pak Dani untuk coachingnya tadi bersama Pak Pancep ya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik, yang sudah saya lakukan tadi ketika pelaksanaan coaching ya, antara saya sebagai coach dengan Pancep sebagai coaching itu indikatornya itu yang pertama alur yang harus diterapkan. Jadi saya sudah menerapkan tadi di mana ada alur tirtanya, kemudian tujuannya sudah ada, kemudian identifikasi juga sudah saya terapkan, kemudian ada rencana aksi saya gali kemampuan berpikir coaching untuk mencari solusinya sendiri, kemudian yang terakhir KA tanggung jawab juga sudah dilaksanakan Bu. Seperti itu Bu. Oke, baik Pak, menurut saya sebagai supervisor proses coaching tadi antara Pak Dani sama Pak Pancep sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta. Sesuai dengan alur tirta juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Pancep sehingga Pak Pancep bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coachingnya.
Nah, pertanyaan yang terakhir mungkin ya Kak, sebelum Ya. kita tutup, Ya. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan bersama Pak Encep? Baik Bu, jadi untuk kompetensi yang ingin saya lakukan lagi itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, proses coachingnya, sehingga nanti dapat melakukan pembicaraan terkait dengan coaching yang lebih baik lagi Bu daripada kesempatan hari ini. Seperti Oke, itu Bu. baiklah. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Amin, amin Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan Amin. diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum Pak Encep. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Pak. Sebelumnya kita melakukan coaching sebagai awal. Saya akan melakukan beberapa ini sama Bapak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching ini dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alat kita atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya diskusikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik. Pada coaching kali ini saya akan mengembangkan kompetensi yang pertama itu yaitu perhatian penuh. Lalu yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu ada dua Bu, ya. Yang pertama mendengarkan aktif, lalu yang kedua memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ya Pak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching nantinya pada proses observasi itu menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, mungkin demikian dulu ya Pak. Pra observasi kali ini silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam, Pak Encep. Gimana kabarnya Pak Encep? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Dani, katanya kemarin Bapak mencari saya. Betul Pak, kemarin itu saya mencari-cari Bapak, kebetulan tidak ketemu hari kemarin. Ada kesempatan hari ini, barangkali Bapak ada waktu luang Pak. Ada sih waktu ada, tapi mungkin hanya sekitar 15 menit sampai 20 menit Pak. Nggak apa-apa Pak, yang penting saya bisa menyampaikan apa namanya ya, saya ingin curhat sedikit Pak terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Barangkali bisa ya hari ini bisa Pak ya? Bisa. Oh begitu ya, ada yang mau dibicarakan. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak bicarakan dan yang ingin harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya Pak, begini Pak, sebetulnya ini kasusnya udah lama ya Pak ya, sampai 28, cuman beberapa hari itu saya keingetan terus, pikiran terus, perasaan saya teh belum tuntas. Nah, makanya dari itu saya ingin menyampaikan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi Pak. Permasalahannya seperti ini Pak, ketika saya melaksanakan proses pembelajaran di kelas saya kan mereka di kelas 6 ya Pak ya. Nah, kebetulan ketika mengajar pelajaran matematika
Nah, saya itu proses perencanaan, pembuatan RPP, kemudian pemanfaatan media, kemudian buku paket dan sebagainya sudah saya siapkan Pak. Tetapi perasaan saya itu masih belum apa namanya ya, dengan hasil anak yang belum memuaskan, kok kepikiran apalagi yang harus saya lakukan Pak, seperti itu Pak. Dari permasalahan Pak Dani bisa digarisbawahi bahwa Bapak itu merasa kurang maksimal ya betul pada proses KPM. Kira-kira Bapak bisa menyimpulkan seperti itu ya. Nah, kira-kira apakah kurang motivasi dari siswa mungkin atau bagaimana Pak kira-kira? Kalau poinnya begini Pak, jadi sudah jelas ya ketika motivasi anak kurang, tentunya nilai itu akan jelek nanti. Jadi kasusnya seperti ini Pak, kalau dilanjutkan ketika selesai pembelajaran kan saya memberikan post test nih Pak, ulangan hariannya terkait dengan materi tersebut. Nah setelah dievaluasi dan diperiksa oleh saya, hasil anak itu cuma 30% yang di atas nilai KKM Pak, seperti itu. Jadi harus bagaimana nih alasannya? Dari semua siswa, apakah maksudnya dari jumlah siswa berapa itu? Dari jumlah keseluruhan 4 orang Pak lah yang di atas KKM. Dan sisanya Di bawah KKM. Meskipun sudah menggunakan media, kemudian metode-metode yang lain sudah saya terapkan Pak, seperti itu. Kalau boleh tahu lah, kira-kira siswa yang di bawah KKM ini apakah sesuai dengan maksudnya dengan gaya belajarnya di kelas atau ada yang kurang? Kalau dilihat dari kebutuhan belajar ya tentunya berbeda-beda Pak, memang berbeda-beda. Tapi saya ingin nanti itu ada pembelajaran ke depan yang lebih maksimal lagi untuk siswa, seperti itu Pak. Jadi secara gaya belajar mungkin berbeda-beda ya, berbeda-beda. Yang ingin Bapak gali itu adalah kira-kira harus bagaimana Ya, cara itu Pak. mungkin formula baru mungkin ya, formula baru agar siswa yang di bawah KKM itu bisa mengikuti jejak yang 4 orang lain. Seperti itu Pak. Kira-kira sekarang Pak Dani dari masalah tersebut ya, ada rencana nggak yang bisa kira-kira bisa dilakukan? Apa ya kalau terkait rencana mungkin ya Pak ya, saya itu kalau pikirkan seperti ini Pak, kalau nanti ya dalam pembelajaran minggu yang akan datang tuh tentang materi yang sama atau tentang materi matematika, kalau saya mengambil langkah untuk menunjuk dari 4 orang anak itu untuk dijadikan tutor sebaya, bagaimana Pak itu Pak? Nah itu bagus Pak, kayaknya bisa dicoba itu. Jadi Bapak ingin memasukkan atau mencoba metode baru dengan tutor sebaya Itu Pak, apakah ada cara lain Pak selain tutor sebaya? kalau yang lainnya kayaknya tidak ada lagi ya, cuma itu saja Pak barangkali yang terpikirkan oleh saya Pak. Barangkali nanti prosesnya bagaimana itu proses Nah, pelaksanaannya? betul Pak, kalau proses pembelajarannya, jadi nanti anak itu saya buat menjadi beberapa kelompok Pak, ada 4 kelompok. Nah, kemudian yang 4 orang ini yang menjadi tutor sebaya itu nanti akan setelah saya menerangkan materi, kemudian proses pembelajaran berlangsung, kemudian anak ini menjadi tutor bagi teman-teman yang lainnya Pak. Jadi nantinya
bisa bertanya pada anak yang tadi jadi anggota yang lainnya seperti itu Pak barangkali Pak. Bagus sekali Pak, ini ya bagus sekali. Bapak tadi di awal sudah mencoba berbagai metode di kelas 6 terkait pelajaran matematika Pak ya. Betul. Dari metode itu juga sudah menyesuaikan dengan gaya belajar siswa di kelas, namun pada akhirnya pada penilaian sumatif Pak ya, beberapa siswa di bawah KKM. Terus Bapak juga tadi ingin mencoba formula baru dengan cara tutor sebaya. Ini bagus sekali dan saya sangat mendukung Pak ya tentunya. Nah, Pak Dhani kira-kira kapan nih atau misalnya komitmen apa yang akan Bapak buat untuk melakukan formula ini? Kalau berpikir komitmen, tentunya saya akan melaksanakan sekuat tenaga Pak dengan fokus yang penuh Pak untuk melakukan proses pembelajaran. Tentunya pembelajaran yang akan datang Pak barangkali seperti itu akan lebih fokus lagi Pak Minggu depan mungkin ya. untuk pelaksanaan mungkin dilaksanakan hari Selasa Pak minggu depannya ya, berkaitan dengan jadwal matematika hari Selasa Pak seperti itu. Jadi minggu depan Bapak akan melakukan metode baru supaya terkait pelajaran matematika. Semoga hasilnya bisa memuaskan Pak ya, sesuai dengan rencana. Dan saya juga sangat senang sekali bila Bapak nanti bisa menceritakan kepada saya apakah sudah berjalan dengan baik rencana ini atau bagaimana. Baik Pak, betul. Jadi nanti setelah pembelajaran dilaksanakan saya akan kembali menemui Bapak Pak untuk menyampaikan hasilnya bagaimana ketika menggunakan metode tutor sebaya seperti itu kan Pak. Siap Pak Dhani, semoga dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang direncanakan di awal dan hasilnya juga sesuai dengan harapan. Ya, seperti itu Pak. Ada lagi Pak yang bisa dibicarakan atau saya rasa cukup Pak ya. Kalau sekiranya ada kendala lagi boleh kan saya ketemu lagi sama Pak ya. Oke siap Pak. Kalau begitu mohon izin dulu Pak. Siap. Karena barangkali Bapak punya kesibukan lain, saya mungkin ada acara lagi. Terima kasih atas bantuannya Pak. Saya pamit saja. ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Cep, tadi sudah melakukan coaching ya tadi. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator kepercayaan yang diinginkan? Ya, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Dhani dari proses coaching tadi. Saya sudah melakukan dengan alur cerita tentunya menanyakan tujuan identifikasi, lalu masuk ke rencana aksi, tanggung jawab, dan alur tersebut sehingga alur tersebut bisa berjalan dengan lancar sehingga coaching tadi pada ini bisa menggali potensi dan cerita yang tentang permasalahannya tadi bisa ditemukan solusi. Oke, baik Pak. Menurut saya sebagai supervisor proses coaching tadi antara Pak Dhani sama Pak Cep sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Dhani sehingga Pak Dhani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Nah, pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, terkait kompetensi Pada Pak Dhani sehingga Pak Dhani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsipnya. Nah, pertanyaan terakhir Pak sebelum kita tutup,
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, terkait kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara yang lebih memahami lagi proses sehingga nanti di dalam persidangan umum utamanya saya lebih bisa fokus terhadap permasalahan coaching dan dari proses coaching ini bisa berjalan lagi dengan baik ke depan. Nah, itu mungkin yang ingin saya kembangkan dari kompetensi. Nah, bagus berarti apa ya? Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi dengan lebih baik. Mungkin demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.